Marilah kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Siapa yang tidak masuk hari ini? Hendra, Pak. Sakit. Wedi, Pak. Sakit. Baik anak-anak, ketika kalian duduk di kelas 10, kalian sudah mempelajari langkah-langkah atau proses kerja motor 4 tak. Siapa yang masih ingat langkah pertama yang terjadi pada motor 4 tak? Saya, Pak. Silakan Nadim. Langkah hisap. Saya, Pak. Silakan Untung. Langkah kopresi. Saya. Silakan Sandi. Langkah usaha. Saya, Pak. Ya, silakan Jamian. Langkah buang. Masih ingatkah kalian tentang langkah hisap pada motor 4 tak? Saya, Pak. Masuknya bahan bakar dan udara ke dalam silinder. Saya, Pak. Kartu masuk terbuka, kartu buang tertutup. Baik, anak-anak, kalian sudah paham mengenai apa saja yang terjadi pada langkah hisap. Ya. Artinya langkah hisap itu seperti yang dikatakan Sadiqul Amin, bahwasanya jadi benar, ya. Langkah hisap itu proses masuknya udara dan bahan bakar ke dalam ruang silinder. Kemudian benar juga yang dikatakan oleh Ahida, ya, bahwasanya yang terjadi pada langkah hisap itu kartu masuk terbuka dan kartu buang tertutup. Ini merupakan pelajaran kelas 10, ya. Ini hanya flashback. Mengapa Pak sampaikan? Karena ini sangat berhubungan dengan materi kita pada hari ini, ialah sistem pemasukan. Ya. Kompetensi dasar kita hari ini adalah 3.10, memahami prinsip kerja sistem pemasukan dan pembuangan. Kemudian kompetensi keterampilannya 4.10, merawat secara berkala pada sistem pemasukan dan pembuangan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akan dapat mengidentifikasi komponen-komponen sistem pemasukan dengan tepat. Tujuan kedua, setelah menggali informasi dan berdiskusi, peserta didik akan mampu menerangkan prinsip kerja sistem pemasukan dengan santun. Tujuan yang ketiga, aspek keterampilan. Nanti disediakan bahan dan alat, peserta didik akan dapat merawat secara berkala pada sistem pemasukan sesuai SOP. Kemudian di akhir pembelajaran Bapak akan memberikan evaluasi dalam bentuk tes, ya. Untuk ranah kognitif nanti ada tes tertulis, kemudian afektif atau sikap kalian selama di kelas akan Pak amati dalam bentuk observasi, dan kemampuan psikomotor atau keterampilan kalian nanti
dalam bentuk praktikum. Apa itu sistem pemasukan? Sistem pemasukan itu erat kaitannya dengan proses masuknya udara dan bahan bakar ke dalam silinder. Artinya, sistem pemasukan itu adalah suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen yang berfungsi untuk mengatur masuknya udara dan bahan bakar ke dalam silinder. Nanti Pak akan bagi kalian menjadi 4 kelompok, ya. Masing-masing kelompok ada yang berjumlah 4 orang dan ada yang berjumlah 3 orang. Nanti kalian beri tugas untuk mengamati slide PowerPoint atau tayangan materi di depan. Kemudian masing-masing kelompok nantinya merangkum dari tayangan materi yang Pak jelaskan di depan. Setelah itu kalian menyimpulkan. Setelah menyimpulkan, kemudian kalian praktik langsung ke benda nyata, dan setelah itu kalian diskusikan dan terakhir dipresentasikan di depan kelas. Paham anak-anak? Paham. Komponen yang pertama adalah saringan udara. Apa komponen pertama? Saringan udara ada 3 tipe. Yang pertama tipe saringan udara konvensional. Coba Dayat jelaskan apa itu saringan udara konvensional. Silakan. Filter udara konvensional pada umumnya dibuat dari bahan busa dan spon. Akan tetapi pada filter udara jenis ini banyak digunakan pada motor yang dibuat sebelum tahun 2005. Kemudian tipe yang kedua adalah saringan udara tipe kertas. Coba Untung, apa itu saringan udara tipe kertas? Filter udara kering disebut juga dengan filter dry element. Perawatan pada filter udara motor kering ini lebih mudah karena filter udara ini terbuat dari bahan yang lebih tebal dibandingkan dengan busa dan tidak mudah rusak. Penggantian filter udara kering ini dapat dilakukan jika sudah mengalami kerusakan dan kotor. Yang ketiga, saringan udara tipe basah. Coba Sandi, apa itu saringan udara tipe basah? Saringan udara tipe basah. Bahan untuk membuat filter udara ini menyerupai filter udara kering, namun mengandung pelumas khusus yang berguna untuk membersihkan udara yang masuk dari luar. Filter udara tipe basah ini tidak boleh dicuci dan dibersihkan dengan kompresor, karena dikhawatirkan ini malah akan menghilangkan pelumas khusus yang ada di dalamnya. Kemudian komponen kedua sistem pemasukan pada sepeda motor adalah intake manifold. Ada yang tahu apa fungsi dari intake manifold? Intake manifold mendistribusikan campuran udara bahan bakar yang diproses oleh karburator ke silinder. Intake manifold diletakkan sedekat mungkin dengan sumber panas yang memungkinkan campuran udara dan bensin cepat menguap. Ya, betul ya, apa yang dikatakan oleh Bima, bahwa intake manifold itu mendistribusikan campuran udara dan bahan bakar yang diproses oleh karburator ke silinder. Kemudian intake manifold diletakkan sedekat mungkin dengan sumber panas. Ya. Tujuannya agar campuran udara dan bensin itu cepat menguap.
Komponen yang selanjutnya adalah karburator itu merupakan tempat bercampurnya udara dan bahan bakar untuk sebuah mesin pembakaran dalam. Dan komponen yang selanjutnya adalah injektor. Injektor ini khusus untuk sepeda motor yang sedang injeksi. Ya. Apa fungsi injektor? Menyemprotkan bahan bakar dalam dengan mengubah menjadi kabur. Nah ini yang terakhir adalah katup atau klep. Masalah katup itu sudah kita bahas pada materi awal ya, tentang mekanisme katup. Kalian sudah paham mengenai bagaimana cara merawat katup. Makanya kalian tentu sudah tahu fungsi dari katup. Apa itu fungsi dari katup? Ya, mengatur masuknya gas baru dan keluarnya gas buang sisa pembakaran pada mesin. Nah ini prinsip kerja sistem pemasukan ya. Jadi beberapa komponen tadi dia bekerja sama sesuai dengan fungsinya. Bisa kalian lihat di situ. Ketika piston melakukan langkah hisap seperti tadi, hisap itu artinya masuknya udara dan bahan bakar ke ruang silinder. Udara akan terhisap melewati filter udara, disaring dulu oleh filter udara. Tentunya tergantung dari jenis filter udara yang digunakan. Kemudian setelah disaring, udara tadi bersih tentunya. Kemudian dia akan menjadi sebuah kabut karena bercampur di dalam karburator. Setelah di karburator, kemudian masuk ke ruang silinder melalui intake. Ada pertanyaan? Selanjutnya, kalian simpulkan tentang apa yang sudah Pak jelaskan tadi mengenai komponen dan prinsip kerja sistem pemasukan. Tentunya kalian kerjakan secara berkelompok. Setelah ini, kalian akan Pak tugaskan untuk praktikum mengidentifikasi komponen-komponen sistem pemasukan yang ada di sepeda motor kita, ya, atau alat praktikum kita. Dan setelah itu, kalian sampaikan atau presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Selain dari apa yang sudah Pak sampaikan tadi, kalian boleh mencari atau menggali informasi dari buku lain ataupun dari internet. Jadi silakan kalian buka Google, boleh kalian cari referensi sebanyak-banyaknya tentang komponen-komponen dan prinsip kerja sistem pemasukan. Silakan dikerjakan. Sekarang Bapak akan menjelaskan kepada kalian di mana letak dari komponen sistem pemasukan pada sepeda motor. Ya. Yang pertama adalah saringan udara. Nah ini, ya. Posisinya di bawah. Ya.
Begitu, Pak. Ya. Kemudian komponen kedua apa? Tadi intake manifold. Nah ini ya posisinya di sini. Ya. Komponen ketiga adalah karburator. Nah, ini ya. Di sini. Ya. Dan yang keempat adalah injektor. Injektor itu adalah komponen pada sistem injeksi. Ini sepeda motor kita merupakan masih konvensional. Paham kira-kira? Nah setelah ini kalian akan praktek untuk melakukan perawatan komponen-komponen sistem pemasukan. Sebelum kalian praktikum, kalian perhatikan dulu cara atau prosedur melakukan perawatan filter udara berdasarkan tipe-tipenya. Ya. Jadi untuk filter udara jenis kering, setelah kalian lepas nanti, ya, kalian lepas filter udaranya, kemudian kalian buka dan kalian semprot menggunakan pistol udara dari arah dalam. Kemudian yang kedua, untuk yang tipe busa, silakan kalian perhatikan cara merawat filter udara jenis busa. Dicuci, kemudian diperas dan dicelupkan ke dalam minyak transmisi. Setelah diperas, minyak yang berlebihan. Kemudian perawatan intake manifold. Nah ini intake manifold ya, sudah Pak jelaskan tadi. Intake manifold, apa saja yang akan diperiksa? Anda perhatikan ke depan. Periksa secara visual atau secara kasat mata. Ya. Bagian-bagian sambungannya, kemudian apakah dia longgar atau kendor. Kemudian lihat kondisi perpak atau packingnya, apakah robek atau tidak. Ya. Kemudian lihat juga kondisi seal dan lain sebagainya. Nah setelah ini, ya, kalian silakan praktikum pada saat mempunyai masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pemeriksaan komponen sistem pemasukan pada sepeda motor, yaitu saringan udara. Yang pertama, setelah kami identifikasi, ternyata tipe saringan udara ini yaitu bertipe saringan udara kertas. Yang kedua, kondisinya sangat kotor dan banyak debu, namun masih layak digunakan sehingga hanya perlu dibersihkan saja. Baiklah, itulah hasil diskusi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang komponen sistem pemasukan, yaitu intake manifold. Fungsi intake manifold ialah mendistribusikan campuran udara, bahan bakar yang diproses oleh karburator silinder. Yang kedua, kondisi intake manifold masih layak digunakan, namun harus dibersihkan dan penggantian packingnya. Itulah hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir,
mari kita simpulkan materi kita pada hari ini. Jadi yang pertama, sistem pemasukan itu fungsinya apa? Untuk mengatur udara dan bahan bakar masuk ke dalam silinder. Kemudian komponen-komponen sistem pemasukan apa saja tadi? Saringan, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat, injektor. Oke. Dan yang terakhir, cara merawat secara berkala sistem pemasukan. Ya. Kalian sudah praktikkan tadi. Kalau untuk saringan udara tipe kertas itu disemprot menggunakan kompresor atau pistol udara. Kemudian intake manifold tadi diperiksa kondisinya secara kasat. Apalagi diperiksa apanya lagi tadi? Packing ya, packing atau seal ya. Jika robek maka harus diganti. Baik. Setelah ini Bapak akan memberikan kalian evaluasi berbentuk soal-soal. Silakan kalian kerjakan soal-soal tersebut. Pertemuan kita hari ini sudah selesai, dan untuk pertemuan selanjutnya silakan kalian pelajari sistem pembuangan pada sepeda motor. Jadi pada sepeda motor itu ada sistem pemasukan, ada sistem pembuangan. Sistem pemasukan sudah kita pelajari, dan minggu depan kita akan mempelajari sistem pembuangan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, silakan Zul pimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.